Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Nomor 13. Perhatikan cerita berikut. Desa Sukamaju mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah. Pak Herman selaku kepala desa dipercaya mengelola dengan baik dana tersebut. Pada suatu hari, Pak Herman berbincang-bincang dengan beberapa warga desa di pos ronda. Pak Herman mengatakan bahwa dana desa akan digunakan untuk membangun gapura desa. Beberapa warga desa kurang setuju dengan rencana Pak Herman. Mereka beranggapan bahwa lebih baik dana desa digunakan untuk membangun saluran air agar ketika hujan tidak terjadi banjir. Berkaitan dengan cerita di atas, tindakan Pak Herman sebaiknya A. Mencari dukungan agar terencana pembangunan gapura dapat dilaksanakan. B. Tetap melanjutkan pembangunan gapura sesuai keinginannya. C. Mengadakan musyawarah membahas pembangunan desa. D. Menyerahkan semua dana kepada warga desa. C. Mengadakan musyawarah membahas pembangunan desa. Ini sesuai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sesuai Pancasila sila keempat, yaitu penerapan Pancasila sila keempat sebagai pandangan hidup bangsa. Sekarang kita ke nomor 14. Saat ini banyak budaya luar masuk ke Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat menjadi penyaring budaya tersebut karena A. Pancasila disusun oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah. B. Pancasila merupakan petunjuk dan pedoman dalam memecahkan masalah. C. Pancasila menjadi dasar untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. D. Pancasila mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. D. Adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan petunjuk dan pedoman dalam memecahkan masalah. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena Pancasila merupakan petunjuk dan pedoman dalam memecahkan masalah. Jadi ketika misal Pancasila itu sebagai menyaring, ini pantas nggak ya sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia? Budaya tersebut itu kalau masa ke Indonesia nanti akan berdampak negatif nggak ya ke Indonesia itu. Sekarang kita ke nomor 15. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa. B. Landasan yang mengatur pemerintahan negara. C. Gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia. D. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Jawabannya sudah jelas adalah D. A ini cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu nanti kita akan pelajari di bab 2. Terletak di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jawaban yang tepat adalah D. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Berarti kalau kita berperilaku, bertingkah laku harus sesuai dengan Pancasila. Nomor 16. Pancasila berisi ketentuan yang mewajibkan warga negara untuk mau diatur demi tercapai cita-cita bangsa. Hal ini karena A. Pancasila mempunyai kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. B. Pancasila dapat mengabulkan keinginan setiap orang. C. Pancasila mempunyai daya ikat yang sangat kuat. D. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara, sebagai cita-cita, pedoman dalam berpikir, sesuai nomor 1 tadi, yaitu Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Andi belajar dengan rajin supaya mendapatkan nilai bagus. 2. Ayah mengenakan helm saat berkendara. 3. Tono dan Rehan bersalaman ketika bertemu di jalan. 4. Mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan damai dan tertib. 5. Pak Budi selalu membayar pajak tepat waktu. Bentuk penerapan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah jawabannya C. Ayah mengenakan helm saat berkendara. Ini aturannya ada. 4. Mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan damai dan tertib. Ini ada aturannya juga. Ada peraturan yang mengaturnya. 5. Pak Budi selalu membayar pajak tepat waktu. Sama. Berarti ini ada aturannya. Seperti mungkin ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan presidennya. Seperti itu. Nomor 18.
Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal ini berhubungan dengan fungsi Pancasila sebagai A. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. B. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. C. Pemersatu bangsa Indonesia. D. Tujuan bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Apa yang dimiliki Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Budaya gotong royong kita berbeda dengan budaya lain. Berbeda dengan negara lain. Nomor 19. Dalam diskusi kelas, Anton sebagai ketua kelas memberikan usul mengadakan outbound bersama pada waktu liburan semester. Kegiatan outbound bertujuan untuk mempererat kekompakan kelas. Tony kurang setuju dengan usul Anton, sedangkan sebagian besar peserta didik setuju karena usul Anton memberikan banyak manfaat. Untuk menyikapi hal tersebut, Tony seharusnya A. Menolak dengan tegas pendapat Anton. B. Memutuskan untuk meninggalkan ruangan. C. Tidak memperdulikan pendapat siswa lain. D. Mencoba terbuka dengan pendapat Anton dan siswa lain. Oke, di sini yaitu toleransi. Sesuai dengan sila Pancasila sila keempat, bahwa dalam musyawarah itu harus adanya toleransi. Mana hasil musyawarah yang paling banyak, paling disetujui, berarti itu yang harus diterima oleh sebagian atau minoritas kecil dari anggota musyawarah tersebut. Simaklah bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut merupakan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contohnya perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Berarti semua perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, saling bekerja sama, saling untuk maju bersama-sama. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari Bu Awalin. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Awalin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan minggu depan, kita agendanya yaitu ulangan harian bab 1. Jika materi-materi yang Bu Awalin berikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kurang jelas, Bu Awalin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan kalian belajar dari media manapun, dari internet, dari materi-materi yang Bu Awalin berikan, dari pembahasan evaluasi ini untuk persiapan ulangan harian ke-1 pada pertemuan minggu depan. Sekian dari Bu Awalin. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.